Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian masker medis merek Sensi pada mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 di masa pandemi COVID-19. Untuk anggotanya ada Widya, Lutfia, dan Gina. Bab 1 latar belakang. Masker Sensi merupakan produk masker yang diproduksi oleh Gento Sumarta dalam naungan PT Arista Lapindo yang berdiri sejak tahun 1988. Rumusan masalahnya, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian masker medis merek Sensi pada mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 di masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian masker medis merek Sensi pada mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 di masa pandemi COVID-19. Kedua, tinjauan pustaka. Kualitas produk menurut Kotler dan Kettler adalah total fitur atau karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka menurut Kotler dan Armstrong. Teknik analisis data yang kami lakukan adalah menentukan sampel dengan melakukan simple random sampling dengan menggunakan rumus Solvin, melakukan uji validitas dengan melakukan teknik korelasi, melakukan uji reliabilitas dengan membanding nilai karakteristik Cronbench alpha, lalu kami melakukan analisis deskriptif dengan kami melakukan uji asumsi normalitas, linearitas, heteroskedastisitas dengan membandingkannya pada grafik dan juga melakukan uji dengan melakukan uji secara statistik uji formal. Kami melakukan analisis regresi linear sederhana dengan model Y sama dengan A plus BX. Lalu kami melakukan uji goodness of fit dengan uji parsial, uji T, uji simultan, uji F, dan koefisien determinasi atau R. Lokasi penelitian di Fakultas MIPA, Prodi Statistika, Unisba Kuadrat. Selanjutnya bab 3, tetap populasi ada sebanyak 134 mahasiswa. Jika menggunakan perhitungan Slovin dengan taraf nyata 10%, didapat sampel sebanyak 58 mahasiswa. Berikut hasil randoman sampel dengan menggunakan Minitab. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y. Metode penelitian ada 10 langkah, yaitu hitung sampel, uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi, model analisis, hipotesis, hitung uji T dan F, koefisien determinasi, dan yang terakhir kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Masker dibuat untuk melindungi hidung dan mulut kita dari tertularnya virus COVID-19. Berikut merupakan uji validitas dengan nilai R-tabel sebesar 0,2181. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari 0,2181 dan p-value kurang dari 0,1 yang artinya seluruh instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas berdasarkan hasil pengujian, maka didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,817 untuk variabel kualitas produk dan nilai Cronbach alpha sebesar 0,786 untuk variabel keputusan pembelian yang menunjukkan keandalan alat ukur yang tinggi dengan kriteria reliabilitas kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut sudah bisa dibagikan ke responden karena hasil pengukurannya sudah dapat dipercaya. Analisis deskriptif. Deskripsi variabel kualitas produk masker merek Sensi dengan rata-rata persentase 75,2% dengan kategori setuju. Ini dapat diartikan bahwa responden setuju dengan kualitas masker merek medis Sensi yang dapat melindungi diri dari paparan virus COVID-19 dan dapat dijadikan salah satu masker yang cocok dengan segala kelebihan yang dimiliki. Deskripsi variabel keputusan pembelian masker merek Sensi, di mana rata-rata persentase menunjukkan bahwa 77,2% dengan kategori setuju. Ini dapat diartikan bahwa responden setuju bahwa kualitas produk mempengaruhi keputusan dalam pembelian masker merek. Selanjutnya uji asumsi. Yang pertama uji normalitas. Jika dilihat dari plot dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Lalu dilakukan pengujian dengan Shapiro-Wilk dan dapat dikatakan juga bahwa data residual berdistribusi normal. Yang kedua uji linearitas. Jika dilihat dari plot dapat dikatakan bahwa pola bergerak dari kiri ke kanan atas. Artinya terdapat hubungan linear positif antara variabel X dan variabel Y. Jika dilihat dari perhitungan juga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan linear positif antara variabel X dan variabel Y. Yang terakhir uji heteroskedastisitas. Jika dilihat dari plot, dapat dikatakan bahwa sebaran data tersebar secara acak, yang artinya data bersifat homogen. Jika dilihat dari perhitungan pula, dapat dikatakan bahwa data bersifat homogen atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Dari tiga asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asumsi dapat dipenuhi. Analisis regresi diperoleh persamaan Y sama dengan 8,507 ditambah 0,743X dengan Y sebagai keputusan pembelian dan X sebagai kualitas produk, di mana konstanta sebesar 8,507 menggambarkan jika tidak ada kualitas produk, maka nilai keputusan pembelian 8,507. Namun ini hanya berlaku jika di dalam selang nilai variabel independen ada angka 0. Yang kedua, koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,743
menyatakan bahwa setiap penambahan 1 poin kualitas produk maka nilai dari keputusan pembelian bertambah sebesar 0,743 dengan variabel lain dianggap konstan. Uji parsial yang pertama H0 beta 0 sama dengan 0 konstanta regresi tidak signifikan. H1 beta 0 tidak sama dengan 0 konstanta regresi signifikan. Dengan taraf nyata 10% diperoleh p-value 0,04 dapat disimpulkan bahwa konstanta regresi signifikan. Yang kedua adalah beta 1 sama dengan 0 tidak terdapat pengaruh antara X dan Y. Beta 1 tidak sama dengan 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara X dan Y. Dengan taraf nyata 10% diperoleh p-value 0,00 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk X terhadap keputusan pembelian Y. Lalu uji simultan, H0 model regresi tidak berarti, H1 model regresi berarti. Dengan taraf nyata 10% diperoleh p-value 0,000. Dengan itu disimpulkan bahwa model regresi berarti atau model regresi bisa dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian. Koefisien determinasi berdasarkan hasil output diketahui nilai R² adalah sebesar 0,527 yang mengandung arti bahwa 52,7% keragaman keputusan pembelian bisa dijelaskan oleh kualitas produk, sedangkan sisanya sebesar 47,3% dijelaskan oleh variabel lainnya. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian masker medis merek Sensi. Peneliti berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian masker medis merek Sensi. Untuk kesimpulannya, asumsi untuk melakukan analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini terpenuhi sehingga analisis dapat digunakan. Terdapat pengaruh antara kualitas produk dengan keputusan pembelian masker medis merek Sensi pada mahasiswa statistika Unisba 2019 di masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk sarannya, pimpinan perusahaan PT Arista Lapindo hendaknya mempertahankan kualitas produk merek Sensi untuk membuat konsumen tetap menjadi pelanggan masker medis merek Sensi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti citra merek, kepuasan pelanggan, atau variabel lainnya. Daftar pustaka. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.